di Kampung Nelayan, Desa Banjaranyar, Kecamatan Paciran, tepatnya di bagian utara dari Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur. Ada legenda yang menceritakan tentang adanya seorang tokoh bernama Mayang Madu dan Sunan Derajat sebagai tokoh yang dihormati. Saking dihormatinya, sampai-sampai pernah ada tradisi masyarakat setempat di mana setiap ada hajat, khususnya nikahan, pengantin dan keluarga harus berziarah ke makam Mayang Madu terlebih dahulu. Baru kemudian berjalan arak-arakan menuju makam Sunan Derajat dan dilanjut untuk mengelilingi desa. Hal ini berkaitan dengan sopan santun atau etika sosial masyarakat, yaitu meminta izin kepada seseorang yang dianggap lebih tua terlebih dahulu sebelum nanti melaksanakan hajatan. Berdasarkan legenda yang ada, dahulu Mbah Mayang Madu adalah seorang Hindu, ketua kampung nelayan Jelak yang beretnis Cina. Pada suatu hari, ada kapal karam yang ditumpangi oleh seorang pedagang muslim asal Banjarmasin, Kalimantan. Tubuh pedagang tersebut didapati di tepi pantai dan dirawat di rumah Mbah Mayang Madu. Kemudian dibolehkan tinggal sampai kemudian kelak berhasil menarik minat Mbah Mayang Madu untuk masuk agama Islam karena kebagusan budi pekertinya. Pedagang tersebut kemudian lebih dikenal dengan nama Mbah Banjar karena berasal dari Banjarmasin. Berikutnya, ketika Mbah Banjar dan Mbah Mayang Madu sudah menyiarkan Islam di Jelak dan sekitarnya, beliau berdua berkeinginan untuk mendirikan tempat pengajaran dan pendidikan agama agar syiar Islam semakin berkembang. Oleh karena itu, mereka mendirikan masjid, yaitu Masjid Gendingan. Dikenal dengan nama Gendingan karena Mbah Banjar dan Mbah Mayang Madu berdakwah dengan cara membunyikan gending. Sampai suatu waktu, Mbah Banjar dan Mbah Mayang Madu menemui kendala kurangnya tenaga edukatif yang mumpuni di bidang ilmu agama. Akhirnya, mereka sepakat menghadap Sunan Ampel di Ampel Denta, Surabaya untuk meminta bantuan. Sunan Ampel yang senang mendengarnya, kemudian meminta anaknya, yaitu Sunan Derajat, untuk membantu Mbah Banjar dan Mbah Mayang Madu berdakwah di wilayah Lamongan Utara. Sunan Derajat kemudian menyanggupi permintaan tersebut dan berlayar menuju ke daerah yang dimaksud. Kisah pelayaran beliau ini hampir serupa dengan yang dialami oleh Mbah Banjar, yaitu mengalami musibah di lautan. Kapal Sunan Derajat pecah dihantam gelombang, dan akhirnya Sunan Derajat diselamatkan oleh ikan cucut menuju ke tepi pantai dengan dikawal oleh ikan talang. Akhirnya, beliau dapat selamat dan disambut gembira oleh Mbah Mayang Madu. Berikutnya, beliau berhasil berdakwah dan mendirikan pondok pesantren di Kampung Nelayan Jelak. Sebelum kemudian beliau bergeser sedikit ke arah selatan, tepatnya di Desa Kaderajat yang memiliki dataran lebih tinggi. Beliau mendirikan pondok pesantren Derajat yang kelak masih dikenal eksis sampai sekarang. Oleh sebab inilah, masyarakat sekitar sangat menghormati Mbah Mayang Madu dan Sunan Derajat sebagai seorang sesepuh desa. Sebelumnya, seperti yang ada dalam cerita Purwaka Caruban Nagari, Sunan Derajat semasa mudanya ternyata menimba ilmu di daerah Sunda, tepatnya di Cirebon, di bawah asuhan Sunan Gunung Jati. Ketika di Cirebon juga, Sunan Derajat menikah dengan putri Sunan Gunung Jati yang bernama Dewi Sofia. Ketika sampai di Jelak, Sunan Derajat menikah untuk kedua kalinya, yaitu dengan putri Mbah Mayang Madu yang bernama Kemuning atau Kinanti. Di kompleks makam Mayang Madu ini, masyarakat meyakini Mbah Mayang Madu, Dewi Sofia, dan Kinanti dimakamkan, sedangkan Sunan Derajat dimakamkan di Desa Kaderajat bersama istri ketiga, yaitu Putri Adipati Kediri, bernama Dewi Condrosekar.